Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen tidak pernah dapat dipisahkan dari kesiapan untuk melayani. Dan kalau kita pelajari tentang pelayanan, maka kita dapat melihat beberapa hal penting tentang pelayanan. Yang pertama, kita belajar bahwa pelayanan adalah anugerah. Kenapa saya katakan anugerah? Karena siapa sih sebetulnya kita? Kita ini kan orang-orang yang tidak sempurna. Siapa sih kita? Kita ini kan orang-orang yang banyak kekurangan dan kelemahannya. Kalau Tuhan boleh pilih kita, ini kan sebuah anugerah. Apalagi kita diangkat sebagai kawan sekerja Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak butuh kita, tetapi Tuhan memilih kita, Tuhan memakai kita. Itu berarti kalau kita bisa melayani Tuhan, sudah seharusnya kita kerjakan dengan segenap hati kita. Kenapa? Karena itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Setelah kita diselamatkan, kita boleh dipilih, dipakai, dipanggil Tuhan untuk menjadi alat keselamatannya. Haleluya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang pelayanan, maka pelayanan adalah perintah. Karena Yesus berkata, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Karena pelayanan it's not a request, itu bukan sebuah permohonan. Kalau bisa cobalah untuk melayani. No. Tapi itu adalah perintah. Artinya apa? Kalau saya mengerjakannya, maka ada berkat tersendiri untuk itu. Berarti setiap orang percaya setelah dia bertobat, ada tugas, ada perintah baginya untuk melayani. Yang ketiga, bicara tentang pelayanan, maka pelayanan adalah kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Karena kita yang lemah, kita yang biasa, tetapi boleh melayani Tuhan. Dan yang kita layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Sudah seharusnya kita bangga, sudah seharusnya kita berkata, Tuhan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi semata-mata karena karunia Tuhan. Kebanggaan kita dalam hidup kita bukan apa yang berhasil kita kerjakan untuk Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan berhasil mengerjakan segalanya melalui kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari mengapa hidup Kristen tidak bisa dipisahkan dari melayani. Karena pelayanan adalah sumber berkat. Artinya apa? Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh buat Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat Tuhan yang bernama kesehatan, berkat Tuhan yang bernama penyertaan, berkat Tuhan yang bernama damai sejahtera, berkat Tuhan yang bernama pemeliharaan yang sempurna akan terus ada dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang pikir yang penting saya melayani Tuhan. Tapi hari ini saya mau beritahu, pelayanan adalah keharusan, adalah perintah yang Kristus berikan. Artinya apa? Artinya Tuhan memang memerintahkan kita untuk melayani, tetapi bukan asal melayani, tapi melayani dengan kualitas. Artinya melayani dengan segenap hati. Karena itu Alkitab berkata, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Tuhan tidak menerima pelayanan yang setengah-setengah, karena apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, selalu Dia berikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Nah, ini akan kita bahas, yaitu mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, yang kita sama-sama mau lihat dari Yeremia pasal 48. Yeremia pasal 48 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Yeremia 48 ayat pertama sampai 10 di bawah judul mengenai Moab. Demikian firman Tuhan.
Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiryataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Heshbon orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan. Engkau akan dikejar-kejar pedang. Dengar teriakan dari Horonaim, kebinasaan, kehancuran besar. Moab telah hancur lebur. Kedengaran orang berteriak sampai ke Zoar. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Sungguh di jalan turun ke Horonaim orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamu akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Peminasa akan datang ke setiap kota. Tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar habis musnah. Seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab, supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi. Tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Perhatikan ayat yang ke-10 bagian pertama ini. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Berarti Alkitab sedang mau menegaskan buat kita bahwa orang terkutuk bukan hanya orang yang berzina. Orang yang terkutuk bukan hanya para pembunuh. Orang terkutuk bukan hanya para penyembah berhala. Tetapi orang terkutuk juga adalah orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, namun mengerjakannya dengan lalai. Nah, pertanyaannya, mengapa orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan hukumannya begini berat? Sehingga Alkitab berkata terkutuklah. Yang pertama saya pelajari, karena dengan melalaikan pekerjaan Tuhan, itu berarti kita tidak menghargai kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang berkata, ya saya sih ada tugas untuk pelayanan, tapi kan saya sibuk. Saya sih ada tugas untuk pelayanan, tapi kebetulan saya tidak sempat. Kebetulan saya ada urusan lain yang lebih penting. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mana yang lebih penting dalam hidup kita? Bukankah kasih Tuhan yang telah mengangkat kita dari dosa, kasih Tuhan yang telah membebaskan kita dari belenggu, kasih Tuhan yang telah membebaskan kita dari kegelapan dan membawa kita pada terang yang ajaib? Harusnya itu menjadi sumber, harusnya itu menjadi dasar utama, harusnya itu menjadi yang tertinggi dalam hidup kita. Tetapi seringkali karena kebutuhan kesibukan keseharian kita, apa yang terjadi? Kita kemudian melalaikan pekerjaan Tuhan. Artinya kita tidak mengerjakannya dengan yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanda bahwa kita menghargai kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita berkata, apapun yang saya kerjakan buat Tuhan, saya akan mengerjakannya dengan yang terbaik, dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya, dan dengan segenap kekuatan saya. Selalu saya bilang 99% buat Tuhan tidak cukup. Bahkan 99,99% buat Tuhan tetap tidak cukup, karena Tuhan memerlukan 100% dari kita. Kenapa? Karena dari pihak Allah selalu memberikan 100% yang terbaik buat anak-anaknya. Persoalannya, Tuhan tidak melihat hasil kerja kita, tetapi Tuhan lihat kerja keras semangat kita yang selalu mau mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Jadi ingat, mengapa melalaikan pekerjaan Tuhan itu adalah perbuatan terkutuk kata Alkitab. Yang pertama, karena dengan melalaikan pekerjaan Tuhan, kita tidak menghargai kasih Tuhan. Yang kedua, saya pelajari, karena dengan melalaikan pekerjaan Tuhan, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang yang akan diselamatkan. Artinya begini, orang yang seharusnya diselamatkan, orang yang seharusnya menerima anugerah, orang yang seharusnya diberkati oleh kita, tetapi apa yang terjadi karena kita melalaikan pekerjaan Tuhan, maka orang itu tidak jadi dalam tanda petik menerima anugerah Tuhan tersebut. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan bilang terkutuk saudara-saudara. Kenapa? Karena kita telah menghambat orang lain masuk pada keselamatan. Kita menghambat orang lain menerima berkat-berkat Allah. Kita menghambat orang lain untuk merasakan kasih setia Tuhan yang dahsyat, sementara Tuhan sedang mau pakai kita untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati kita. Yang ketiga, saya pelajari mengapa melalaikan pekerjaan Tuhan adalah perbuatan terkutuk kata Alkitab. Karena dengan melalaikan pekerjaan Tuhan, itu tanda bahwa kita tidak tahu diri, saudara-saudara. Siapa sih kita? Kita kan orang yang telah
ditebus oleh Tuhan. Siapa sih kita? Kita ini kan orang yang berhutang kepada Tuhan. Siapa sih kita? Kita kan tadinya orang-orang yang berjalan menuju neraka, tapi diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Masakan ketika Tuhan membutuhkan sesuatu dari kita, masakan ketika Tuhan mau buat sesuatu melalui kita, masakan kita mengerjakannya dengan lalai. Saudaraku, ini namanya kita nggak tahu diri, saudara-saudara. Kita nggak tahu bersyukur, kita tidak tahu menghargai segala kasih karunia berkat Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita tahu diri. Siapa diri kita? Orang-orang yang berhutang sama Tuhan. Daud berkata, dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Mari kita berbuat lebih lagi dan lebih lagi buat Tuhan. Dan yang keempat, mengapa melalaikan pekerjaan Tuhan adalah perbuatan yang terkutuk? Saya pelajari, karena dengan melalaikan pekerjaan Tuhan, kita menghambat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sendiri. Artinya gini, kalau saja kita mau taat, apapun yang Tuhan perintahkan kita kerjakan, ada berkat tersendiri. Karena di balik ketaatan selalu ada berkat yang luar biasa. Tetapi dengan kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik, dengan melalaikan pekerjaan Tuhan, kita menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita sendiri. Karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari, hidup ini adalah pelayanan. Kita hidup karena anugerah. Biarlah kita melayani. Bagaimana kita melayani? Yang pertama, kita bisa melayani dengan perbuatan kita. Artinya apa? Lewat perbuatan kita menyatakan kasih Kristus. Lewat perbuatan kita menabur damai sejahtera. Lewat perbuatan kita menghadirkan suasana kerajaan sorga. Lalu yang kedua, dengan apa? Dengan kesibukan kita dalam pekerjaan Tuhan, dengan kegiatan-kegiatan gereja. Lalu yang ketiga, bagaimana kita melayani Tuhan? Yaitu dengan menjangkau jiwa, dengan bersaksi, dengan bicara tentang kasih Tuhan. Lalu yang keempat, bagaimana kita melayani Tuhan? Dengan menolong orang yang membutuhkan. Kadangkala orang butuh uluran tangan kita. Kadangkala orang butuh kata-kata kekuatan. Waktu kita dengan segenap hati mengerjakan untuk Tuhan, maka hidup kita menyatakan kasih kemuliaan Tuhan bagi orang lain. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang sakit, yang berbeban berat. Saudara yang didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan yang berbeban berat, mereka mungkin hari-hari ini sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan tapi lalai, tidak sungguh-sungguh, tidak ada semangat lagi. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan beri damai sejahtera, Tuhan beri sukacita yang berkelimpahan, sehingga mulai hari ini kami semua mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Harinya Tuhan. Haleluya. Harinya Tuhan.